Saya rakyat bosan dengan presiden yang kebanyakan retorika. Heran, jengkel, bingung, marah ke isu sejenis kok berulang-ulang padahal sudah berkuasa 10 tahun. Kalau selama ini poros kita seakan-akan hanya ke Cina, ada baiknya nanti menuruti politik kita yang bebas dan aktif. Tentu tidak harus kita ke satu negara saja poros kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa semoga mendapatkan berkah hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah berita yang mungkin menarik kita bahas dalam kesempatan ini, dan saya akan bacakan langsung berita ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Kecewa Indonesia kalah dari Cina, warganet soroti 9 tahun kekuasaan Jokowi, rakyat bosan dengan presiden yang kebanyakan retorika." Berita ini hari Kamis 23 Februari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto merespon kekecewaan Presiden Joko Widodo Jokowi soal Indonesia yang masih banyak mengekspor barang mentah daripada barang yang sudah diolah. Gigin menyindir Jokowi yang sudah berkuasa selama 9 tahun tetapi baru sekarang sadar apa yang terjadi. Kritikan tersebut ia sampaikan lewat akun media sosial Twitternya. Sudah 9 tahun berkuasa kok baru sekarang sadarnya? Kan sudah berulang kali bolak-balik ke Beijing sampai Cina, menguasai 95% tambang nikel dan sukses memaksa pemerintah memakai APBN untuk melancarkan proyeknya yang biayanya berkali-kali membengkak. Tweet Gigin dikutip Rabu 22 Februari. Memang di samping kita turut kecewa bersama kekecewaan Pak Jokowi ini tentang persoalan nikel tadi, namun sesungguhnya yang paling mengecewakan sekali adalah 95% tambang kita ini, tambang nikel kita itu dikuasai oleh Cina sekarang ini. Dan yang juga membuat kita sebagai rakyat kecewa adalah kesuksesan Cina memaksa pemerintahan kita menggelontorkan APBN yang berkali-kali membengkak untuk proyek Cina yang ada di Indonesia. Kalau begini, tentu kita berharap pada pemerintahan yang akan datang, kalau kita selama ini menghadap ke Cina atau berporos ke Cina, kan sudah kelihatan ini. Untuk pemerintahan besok ini, alangkah baiknya kita ubah arah poros negara kita lagi. Paling tidak ada keseimbangan antara kita mengarah ke Cina dengan mengarah ke negara-negara maju lainnya. Apakah itu Eropa, apakah itu Amerika, dan lain sebagainya. Bukankah di dunia ini tidak hanya satu Cina saja negara yang bisa menjadi poros kita? Jadi mudah-mudahan ke depan kita tidak terkejut-terkejut lagi.
Ini kita juga kalau Pak Presiden sering terkejut, rakyat tentu tambah sering terkejut lagi jadinya. Kita lanjutkan membaca berita ini. Sebelumnya, dalam pidatonya di Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Rabu 22 Februari 2023, Presiden Jokowi membandingkan Indonesia dengan Cina sebagai negara penghasil bauksit mentah dan eksportir panel surya. Meski berada di urutan ke-18 sebagai eksportir bauksit mentah, Cina berada di urutan pertama eksportir panel surya. Hal itu cukup jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai eksportir bauksit mentah nomor 3 di dunia, Indonesia hanya mendapati posisi 31 eksportir panel surya. Unggahan Gigin soal kekecewaan Jokowi tersebut lantas dikomentari warganet. Salah satu warganet turut mendukung kritikan Gigin. Sekarang meradang, kemarin kaget, kemarinnya lagi tidak tahu, besok beda lagi. Begitu aja terus bisanya jadi presiden. Terus mencari hutangan baru, tapi selalu muncul kemiskinan dan pengangguran baru, tulisnya. Saya rakyat bosan dengan presiden yang kebanyakan retorika. Heran, jengkel, bingung, marah ke isu sejenis kok berulang-ulang padahal sudah berkuasa 10 tahun. Piye toh, tulis warganet lainnya. Namun ada juga yang memberi pembelaan. Untung masih ada Pak Jokowi yang masih peduli ke negara dan berani mengkritik pemerintah. Yang lain kemana kok pada diam aja, tulis salah satu warganet. Sahabat BN, dari pengalaman selama ini, selama hampir 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa, memang kekecewaan beliau ini adalah kekecewaan kita juga rakyat. Dan mungkin kita lebih kecewa lagi. Sebab dari hari ke hari memang harus kita akui ekonomi kita bukannya terasa makin naik, tetapi nyaris jalan di tempat dan bahkan sekali-sekali down ke bawah. Tentu saja kita bisa beralasan ini karena COVID, ini karena pengaruh ekonomi global, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, rakyat merasa hidupnya makin berat. Makin berat. Ini yang perlu kita akui. Dan keterkejutan dari Pak Jokowi memang selama ini sering kita mendengar sebentar-sebentar beliau terkejut. Kok mahal harga barang ini? Barang kebutuhan pokok. Sering kita mendengar Pak Jokowi begitu sampai di pasar, pergi belusukan, terkejut. Karena harga salah satu jenis kebutuhan pokok mahal. Padahal beliau kan punya menteri. Dan menteri itu di bawah ada sekjen, ada dirjen, ada direktur. Dan sampai ke provinsi ada kepala dinasnya, kabupaten kota juga begitu. Jadi harusnya tentu beliau tidak terkejut. Karena seorang presiden tentu yang paling duluan mendapat informasi tentang apa saja yang terjadi. Karena dia punya banyak informan, punya banyak kaki tangan, punya banyak jajaran sampai ke bawah. Tetapi memang itulah kenyataannya, Pak Jokowi sering sekali terkejut-terkejut, terkaget-kaget, kecewa-kecewa mendadak. Dan wajar juga agaknya ada netizen yang mengatakan presiden kita ini banyak retorika. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gigin ini memang kok telah 9 tahun, telah hendak menjelang 10 tahun memimpin negara Republik Indonesia,
Pak Jokowi masih juga kecewa-kecewa, kaget, terkejut-terkejut melihat situasi atau kejadian yang terjadi. Ke depan kita tentu berharap sebagai rakyat ada perubahan dalam hal ekonomi ini khususnya. Dan perubahan itu tentu juga kita berharap kalau selama ini poros kita seakan-akan hanya ke Cina, ada baiknya nanti menuruti politik kita yang bebas dan aktif. Tentu tidak harus kita ke satu negara saja poros kita. Tentu kita perlu menjaga keseimbangan di antara negara-negara besar, negara-negara berpengaruh di dunia. Bisa saja kita ke Eropa, banyak negara-negara maju di Eropa. Bisa juga kita ke Amerika, sebab negara Amerika masih banyak yang perlu kita berhubungan dengan Amerika di samping Cina. Jadi tidak harus hanya satu negara saja poros kita. Pada pemimpin nasional berikutnya sebagai pengganti Pak Jokowi perlu ada perubahan, terutama sekali tentu di bidang ekonomi, sehingga nanti dengan perubahan itu terasa geliat ekonomi, terasa perubahan terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.